Setelah menjebak dan menangkap penjahat kelas kakap di cerita sebelumnya, Tintin dan polisi saling bersalaman. Tiba-tiba suara tembakan bikin panik. Bobby senyum, kabur. Yuk kita ikuti apa yang terjadi. Setelah berhasil menangkap para penjahat, polisi menemui Tintin dan berterima kasih kepadanya. Mereka bersalaman dan polisi memuji pekerjaan Tintin dengan berkata, "Pekerjaan rapih Tuan Tintin. Hebat benar. Berkat jasa Anda kita berhasil menangkap bandit kakap." Polisi tersebut sangat puas dengan hasil operasi mereka berkat bantuan Tintin. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan dari dekat mereka. Tintin, polisi, dan Snowy terkejut mendengar suara tersebut. Sambil melihat ke arah sumber suara, polisi berkata, "Hai, apa itu?" Tembakan, dor dor dor, membuat suasana menjadi menegangkan dan Snowy segera berlari untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tak terduga salah satu penjahat berhasil melarikan diri menggunakan mobil cepat berwarna merah. Saat pergi, penjahat tersebut melambaikan tangan dan berteriak, "Sampai jumpa kawan." Ternyata Bobby senyum berhasil kabur dari pengepungan. Polisi sangat marah karena Bobby senyum penjahat besar yang mereka incar berhasil lolos dari tangan mereka. Dengan kesal polisi mengomel, "Geblek! Lepas dari tangan saya!" Bobby senyum, bos bandit yang kelas berat. Namun Tintin mencoba menenangkan polisi dan dengan percaya diri berkata, "Jangan khawatir. Nanti pasti saya akan berhasil menangkapnya." Mereka masih bertekad untuk menangkap Bobby senyum. Beberapa hari kemudian Tintin menerima 2 telegram yang semuanya berkaitan dengan Bobby senyum. Kabarnya Bobby senyum pernah terlihat di suatu pemukiman Indian. Karena ini adalah petunjuk penting, Tintin memutuskan untuk pergi ke sana bersama Snowy. Ia berkata kepada Snowy, "Mari Snowy. Kalau begitu kita harus ke sana." Namun Snowy tampak gugup dan bertanya, Tapi, kita tidak perlu benar-benar ke tempat orang-orang Indianya kan?" Tapi Tintin tetap bertekad untuk melanjutkan perjalanan mereka. Untuk mencapai tujuan mereka, Tintin dan Snowy menaiki kereta yang melaju cepat. Mereka menuju pemukiman suku Indian, tempat yang konon menjadi tempat persembunyian Bobby senyum. Perjalanan itu panjang dan melelahkan. Setelah 2 hari perjalanan yang penuh di kereta api, akhirnya Tintin dan Snowy sampai di tujuan mereka, yakni pemukiman suku Indian. Dengan rasa lega dan penuh antisipasi, Tintin berkata, 2 hari penuh duduk di kereta api. Tetapi kita sudah sampai di tujuan, itu yang penting. Tintin dan Snowy mulai menjelajahi pemukiman tersebut untuk mendapatkan petunjuk selanjutnya. Ketika berjalan-jalan di pemukiman, Tintin menemukan seorang penduduk Indian yang sedang duduk berselimut di dekat sebuah rumah kayu. Sambil memegang kamera, Tintin berkata kepada Snowy, "Lihat Snowy, ini orang Indian sungguhan." Tintin merekam semua yang dia lihat sebagai bagian dari penyelidikannya di pemukiman ini. Namun Tintin mulai merasa tidak nyaman dengan kehadirannya di tempat itu. Beberapa penduduk lokal tampak memperhatikannya dengan ekspresi waspada. Tintin mulai merasa ragu dan berbisik kepada Snowy, "Rasa-rasanya kita agak menonjol di tempat ini Snowy." Tintin sadar bahwa mereka mungkin sedang diawasi atau dicurigai oleh penduduk setempat. Tintin memutuskan untuk membeli pakaian koboi lengkap untuk mencoba menyamar dan lebih mudah berbaur dengan penduduk lokal. Ia berhenti di sebuah toko topi yang menjual berbagai perlengkapan koboi. Melihat deretan topi koboi di etalase toko, Tintin berpikir ini akan menjadi langkah yang bijak agar mereka tidak terlalu menonjol di lingkungan ini. Sementara Tintin memilih pakaian di dalam toko, Snowy menunggu di luar. Di depan toko, Snowy bertemu dengan beberapa anjing lokal dan mereka bercakap-cakap. Di dalam toko, Tintin memilih pakaian koboi lengkap. Pemilik toko menunjukkan berbagai model pakaian koboi terkini. Ini model yang paling mutakhir. Sabuk peluru diselebuangkan menurun ke kanan. Musim dingin yang lewat dipakai menurun ke kiri. Dengan senang Tintin berkata, "Bagus. Ini yang saya suka." Tintin kini merasa lebih percaya diri dengan penyamaran barunya.
Tak disangka oleh mereka salah satu anak buah bandit melihat Tintin sedang berjalan di kota. Dia berlari dengan cepat menuju markas dan mengatakan dengan serius, "Pasti bos bakal kesal sekali." Anak buah tersebut sadar bahwa Tintin sedang berada di kota untuk mencari bos mereka dan ini bisa menjadi masalah besar. Anak buah bandit tersebut tiba di markas dengan wajah penuh kecemasan. Sambil mengetuk pintu dia memanggil-manggil, "Bos! Bos!" Dia terlihat panik tahu bahwa Tintin sudah dekat dan berpotensi menghancurkan rencana mereka. Situasi mulai semakin tegang di markas para bandit. Saat pintu dibuka, bos besar bandit Bobby Senyum akhirnya muncul. Anak buahnya langsung memperingatkannya, "Bos, hati-hati. Saya baru saja melihat Tintin di kota. Saya yakin dia datang mencari Anda." Bobby Senyum merasa terancam bereaksi cepat berseru, "Alcatraz!" Sementara itu Tintin sedang berusaha mencari kuda yang bisa membawanya lebih cepat menuju markas Bobby Senyum. Seorang koboi lokal menyarankan kuda untuk Tintin, "Ya? Rasanya saya punya kuda yang tepat bagi Anda." Dengan antusias Tintin segera mengenali kuda itu. "Aha! Kuda ajaib!" Snowy pun terlihat senang karena mereka sebentar lagi bisa melanjutkan perjalanan dengan lebih cepat. Pemilik kuda memperkenalkan kuda pilihannya kepada Tintin. Itu dia kuda betina yang manis dan pendiam. Namanya Beatrice. Tintin dengan ramah menyapa kuda itu dan berkata, "Halo Beatrice." Tentu saja Tintin berharap kuda itu akan membantunya dalam mengejar para penjahat termasuk Bobby Senyum. Namun ketika Tintin mendekati lebih dekat kuda itu, tiba-tiba terjadi keributan. Tintin pemilik kuda dan Snowy terlempar keras akibat tendangan Beatrice. Mereka mendarat terbalik diselimuti puing-puing kayu yang hancur. Dengan ekspresi tenang meskipun baru saja mengalami tendangan, Tintin berkata kepada pemilik kuda, "Binatang istimewa tapi saya kurang cocok dengan warnanya. Saya lebih suka yang coklat tua atau coklat muda, dan kalau boleh saya ingin cari yang lebih pendiam lagi dari yang tadi." Tidak lama kemudian pemilik kuda memperkenalkan kuda lain kepada Tintin. Saat Tintin sudah duduk di atas kuda tersebut, ia pun berkata, "Yang ini sudah cocok." Pemilik kuda tersenyum dan bertanya apakah kuda tersebut sesuai dengan keinginan Tintin. Tintin mengangguk dan menjawab, "Cukup, terima kasih. Dia ini tidak terlalu lincah." Setelah mendapatkan kuda yang sesuai, Tintin merasa lebih siap untuk melanjutkan misinya. Sambil menunggang kuda ia berkata kepada Snowy, "Mari, Snowy, antar saya ke sarang bandit." Kini Tintin sudah siap mengejar Bobby Senyum dan komplotannya yang telah kabur. Dengan cepat Tintin dan Snowy bergerak mendekati lokasi sarang bandit. Mereka menunggang kuda melintasi padang luas yang dihiasi beberapa tanaman kaktus. Perjalanan ini adalah babak baru dalam pencarian mereka untuk menangkap Bobby Senyum dan menuntaskan misinya. Akhirnya Tintin dan Snowy tiba di dekat sarang bandit. Dari kejauhan Snowy merasakan keberadaan para penjahat dan dengan nada yakin, ia berkata, "Kita sudah sampai. Saya mencium bau bandit." Tintin tahu bahwa ia sangat dekat dengan misi yang segera akan selesai. Saat mendekati pintu markas, Tintin dengan cepat mengeluarkan pistolnya dan memerintahkan seruan tegas, "Angkat tangan." Ia berharap bisa segera menangkap bandit yang bersembunyi di dalam. Namun ketegangan meningkat karena ia tidak tahu apa yang menunggunya di dalam. Namun alih-alih menemukan penjahat, Tintin merasa heran karena ruangan tersebut tampak kosong. Dengan kecewa Tintin berujar, "Kok tidak ada orang?" Situasi yang semula tegang berubah menjadi pertanyaan besar bagi Tintin. Tintin segera memeriksa melalui jendela. Dari sana dia akhirnya melihat seseorang kabur di atas kuda. Dengan penuh keyakinan Tintin berteriak, "Lihat! Itu dia! Kabur di atas kuda! Tentu ada orang yang memberitahu bahwa saya sudah datang." Tintin langsung sadar bahwa Bobby Senyum mungkin sudah mendapat informasi bahwa Tintin akan menangkapnya. Dengan penuh semangat dan tekad Tintin berlari keluar dan mengejar.
Sambil berbicara dengan Snowy, dia bersumpah akan menangkap Bobby Senyum. Oke Bobby Senyum. Kami akan mengejarmu. Teriakan Tintin menggemakan semangatnya untuk terus melawan para penjahat dan menyelesaikan misinya. Dengan cepat Tintin naik ke atas kudanya dan segera mengejar Bobby Senyum. Misi pengejaran dimulai. Snowy berlari bersama Tintin. Mereka bergerak dengan cepat di padang luas bertekad untuk tidak membiarkan Bobby Senyum lolos lagi. Sambil mengejar Tintin memegang lasso siap untuk menangkap Bobby Senyum. Kamu tidak dapat lepas kawan. Sebentar lagi kau kujerat. Dia sangat yakin bahwa dia bisa menjerat penjahat itu dan memastikan dia tidak akan kabur lagi. Namun Bobby Senyum tidak tinggal diam. Ia menembakkan pistolnya ke arah Tintin dan Snowy. Dor-dor, terdengar suara tembakan. Untungnya Tintin tetap waspada dan bisa menghindar dari serangan berbahaya ini. Tapi situasi semakin menegangkan saat tembakan demi tembakan dilepaskan. Tepat di momen kritis Tintin mengangkat lasonya bersiap untuk melempar dan melumpuhkan kuda Bobby Senyum. Dengan tekad kuat dia menggenggam lasso siap untuk melempar dengan akurat, berharap ini akan mengakhiri pengejaran dan membawa Bobby Senyum ke dalam tahanan. Namun sayangnya Snowy tiba-tiba memperingatkan Tintin bahwa tali lasso tersebut melilit di sekitar kaki kuda mereka sendiri. Tintin! Awas! Tali itu melibat kaki kuda kita sendiri, peringat Snowy. Sebelum sempat mengganti strateginya kaki kuda terlilit lasso, Tintin dan Snowy terlempar. Kuda mereka terikat karena lilitan tali menyebabkan mereka jatuh ke tanah, terpental keras ke tanah, terlilit dalam tali yang mereka lemparkan sendiri. Pada akhirnya Tintin dan Snowy tergeletak di tanah terjerat dalam tali lasso yang mereka persiapkan. Tidak jauh di depan mereka Bobby Senyum berhasil kabur, tertawa dan terus melarikan diri menuju arah yang aman. Meskipun upaya mereka gagal kali ini Tintin tidak akan menyerah begitu saja. Tintin gagal tangkap Bobby Senyum kali ini. Sekarang dia terjebak dengan lasonya sendiri waktu berusaha melasso Bobby Senyum. Di chapter selanjutnya kita cari tahu apa yang terjadi.